Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Golkar rusuh, Menkumham kena angket. Saya akan mengundang alumnus Partai Golkar. Jadi sebelum yang baju-baju kuning di sini ada, dia ini udah Golkar. Rambutnya udah dicat kuning, kacamata kuning, katanya celana dalam juga kuning waktu itu. Jadi alumnus. Bagaimana seorang alumnus melihat ini? Ya. Terima kasih Bang Karni. Kalau hati aku bisa menangis, aku sudah menangis. Ya, aku masih ingat. Ini yang di sini yang senior sama aku tuh Pak Freddy aja. Ya, yang lain nih waktu Golkar terbakar, aku langsung datang sama Bang Akbar di Jawa Timur. Begitulah militansi aku untuk Golkar. Luar biasa. Ajis aku masih ingat, masih imut, pengacara muda dari Lampung. Ini anak cerdas, sekarang udah jadi bos. Idrus Markam yang pulang itu aku pengurus Golkar, dia masih ketua remaja masjid. Jadi sekjen dia sekarang, udah keluar dia. Ya, iya, ya. Saya kebetulan, ya, paman saya Pak Panggabean itu ketua harian Dewan Pembina. Kalau dulu nggak diganti-ganti sama Pak Harto, Panggabean terus. Saya tamat, tulang. Aku kepingin di Golkar, karena aku di Bandung sudah di kecamatan. Apa dia bilang? Anak tangga kau. Aku emangnya langsung bintang 4, aku jenderal. Dari kopral dulu katanya kan. Jadilah aku pengurus tingkat 2 Jakarta Selatan. 20 tahun, Orde Baru, Golkar Jakarta Selatan kalah. Nggak pernah menang. Yang menang P3 terus. Ruhut masuk, menang. Rupanya aku pembawa kemenangan. Kan begitu. Menang, saya wakil sekretaris, saya ingat. Bagian saya itu udah orang beken sekarang, Agun Gunanjar. Ya, karena saya ketua FKPPI, dia sekretaris saya. Wah, itu juga militan anaknya. Ya, dulu ketua bagian dia. Maksud saya begini, nggak bisa nih kalian selesaikan. Jangan kalian mau menari di atas gendang orang lain, kawan. Itu yang aku sedih, ya. Janganlah, aku kalau nangis nanti aduh nggak enak juga gitu ya. Nanti Pak SBY, kau kan udah kader aku, udah tak usah nangis lagi katanya kan. Ya. Jadi kawan-kawan aku mau bilang begini ya. Ya aku sedih, kenapa? 2004 aku masih pasang badan untuk memenangkan Golkar. Kurang apa seperti yang dikatakan guru politik Profesor Karni Ilyas. Ya, rambut kuning, kaos kaki, sepatu, semua kuning. Wah, ini kalian malu-malu kucing sekarang pakai kuning. Jangan. Itu yang di samping ini orang-orang DPD tingkat 2, tingkat 1. Aku dulu seperti mereka. Perasaan mereka juga harus kalian jaga. Mereka lah itu akar rumput ujung tombak. Jadi maksud saya Bang Karni, ya aku jujur saja, kemarin ada penyerangan itu, tapi sekarang aku udah dengar, aku kaget. Kawan-kawan kita negara hukum, janganlah main hakim sendiri. Saya nggak setuju. Ya, serang menyerang, obeng mengobeng. Aku lihat sekarang pasaran obeng jadi mahal. Ya, banyak orang sekarang mau beli obeng. Jangan lagi lah. Ya, saya mohon, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ya, ada persoalan besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Kawan-kawan, ini lama-lama Golkar ini seperti dinosaurus. Ingat itu. Ya, besar. Aku nggak ngira Golkar jadi begini. Ya, 2004 masih menang, ya aku pindah. Sebenarnya aku nggak pindah, aku udah mau pensiun pada waktu itu. Wah, disinilah hebatnya Pak SBY jelim, betul nggak? Ya, ya. Kebetulan ketua hasil Munas di Bali Pak Adi Utomo, ya, diajak aku bergabung. Jadilah aku kader Demokrat. Sekarang aku seperti ini, tapi kawan-kawan Golkar sudahlah. Bang Ical, aku sangat hormati. Bang Agung, ya ini orang-orang senior saya. Damailah di bumi, damailah. Karena kalau tidak yang aku bilang dinosaurus ini, gawat ini kalian. Apalagi nih Pak Rafli udah ngomong begini. Ya, dokter tadi profesor kita. Ini profesor kita ini sayang aja dia lawyer dari kawan-kawan Pak Ical CS. Dia punya pemikiran tuh jernih. Ya, nanti kita dengar Pak Amir, Menteri Hukum dan HAM kita. Ya,
Mereka ini orang-orang jernih. Udahlah, kalau begini terus, seperti yang dikatakan Pak Harun, pilkada serentak sebentar lagi kawan. Nggak kerasa itu hitungan bulan. Ya, karena itu aku mohonlah, kita siap menang, siap kalah. Jadi yang menang jiwa besar, jangan serang menyerang, damai di bumi. Yang kalah juga bagaimana bisa menerima kekalahan. Tapi di sini ada Pak Junimart nih, PDI Perjuangan, ya, yang kadang-kadang pening juga aku tantikan, kalian menang. Ya kalian menang, bantulah Pak Jokowi, ya. Karena aku ini tim sukses Pak Jokowi, bos. Ya, saya dari Bravo 5, tapi akhir-akhir ini Pak Jokowi kok diganggu terus. PDI Perjuangan ini betul-betul the ruling party, rasa oposisi. Kenapa nggak rasa melon aja? Hah? Tolonglah, bantu Pak Jokowi itu. Kalau mengenai Pak Loli, jujur saja, ya, itu hak semua untuk angket. Tinggal bagaimana nanti kan ingat finalnya di paripurna. Tapi kalau aku lihat tanda-tanda zaman kayaknya bakal gugur juga ini angket layu sebelum berkembang. Kenapa aku bilang begitu? Indonesia hebat. Terlepas PDIP gayanya begitu, pasti menolak angket juga. Itu tahulah aku, dia Indonesia hebat. Kan? Tapi merah putih. Udah jelas si Jul, ketua PAN yang baru, melarang anak buahnya angket. Betul nggak? Merah putih Golkar udah tinggal setengah. Nanti dulu, ya. Sudah itu apa lagi, ya? Aku lihat ini sekarang yang masih ngotot dukung kalian, tinggal Gerindra sama PKS. Hati-hati menang pemilu nanti mereka. Ya kalian yang diadu domba. Jadi aku mohonlah, tadi tanya Demokrat, kami tegas penyeimbang. Kami berada di tengah. Tapi kami juga tidak mau, disinilah negarawannya Pak SBY. Kami ini dinasihati, kami tidak boleh, aku pro Pak Ical, aku pro Pak Agung. Tapi damailah kalian di bumi, itu aku mohon. Aku mohon, tapi kita terima kasih sama Bang Karni, masalah ini dia angkat biar nggak ada lagi gesekan fisik. Kasihan sama kader kita di bawah. Aku ingat sekali Bang ya, aku ingat waktu kami diganggu ya, pada waktu itu ya, saya ingat Bang Akbar bilang, Hud, kader kita di Purwokerto yang wanita ditelanjangin semua. Main tunjuk-tunjukkan, gak ada yang mau datang. Aku sendiri naik kereta api. Betul aku ketemu kader itu, nangis semua, Bang Rud, nangis mereka. Aku bilang udah kita akan jadi pemenang. Sabar kalian, menang lo 2004. Jadi kalian juga begitu. Jadi aku yang sekarang sudah sebagai kader militan Partai Demokrat, memohon semua partai ini damailah di bumi. Jangan mau diadu domba, jangan mau menari di atas gendang orang lain. Terima kasih. Pemirsa, Ruth Sitompul ini udah sesuai dengan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, Ruth. Jika ada dua golongan mukmin berperang, damaikanlah. Kalau ada salah satu di antara dua itu berbuat aniaya, perangilah yang berbuat aniaya itu agar mereka kembali ke jalan damai tadi. Al-Ujarat, surat Al-Ujarat ayat 9. Sekarang saya persilakan Pak Said Salahuddin. Terima kasih Bang Karni. Mungkin untuk pertama saya mau gambaran umum dulu terkait dengan prinsip-prinsip partai politik. Yang pertama adalah tentang kepengurusan partai politik. Selama ini muncul pandangan dari sebagian orang dengan kisruh P3 dan Golkar bahwa seolah-olah pengesahan partai politik itu ditentukan oleh pihak di luar partai. Dalam hal ini adalah pemerintah. Saya mau ingatkan bahwa Undang-Undang Partai Politik menjamin dua hal yang selalu disebut adalah soal kedaulatan dan yang kedua independensi. Jadi ketika suatu kepengurusan itu dibentuk dan berganti, maka pengesahannya itu bukan oleh pihak luar tetapi oleh internal partai itu, yaitu oleh anggota partai bersangkutan. Anggota partai bersangkutan itu memutuskannya, mengesahkannya itu melalui suatu forum pengambilan keputusan tertinggi. Kalau di Golkar namanya Munas, di P3 namanya Muktamar dan seterusnya.
Jadi pengesahan ini dapat kita sebut sebagai suatu pengesahan material. Intinya ada di situ. Namun demikian Pak Karni, partai politik itu juga perlu untuk mengesahkannya secara formil. Ya, karena dia perlu disahkan secara formil oleh pemerintah. Mengapa perlu disahkan formil oleh pemerintah? Di antaranya ini untuk kepentingan lembaga-lembaga negara berinteraksi dengan partai politik. Misal, KPU perlu kepastian pengesahan material dan formil itu agar jelas kepengurusan mana yang harus dia terima ketika partai ini mendaftar sebagai calon peserta pemilu atau mengusung calon presiden atau pilkada misalnya. Penting juga bagi pemerintah misalnya memastikan aliran dana yang diberikan sebagai bantuan dana partai politik ini masuk rekening yang mana. Itu diantaranya. Oleh sebab itu maka dari partai politik itu kita memerlukan ada pengesahan formil dan ada pengesahan material. Tetapi kalau seolah-olah semuanya itu digantungkan kepada pemerintah tanpa yang materialnya ini tidak dihiraukan, menurut saya itu persoalan yang serius. Lantas bagaimana cara pemerintah mengesahkan kepengurusan? Setidaknya Bang Karni ada 3 hal menurut saya yang perlu diperhatikan. Pertama dari sisi waktu itu 7 hari undang-undang menentukan. Kedua dari sisi formalnya adalah memastikan kepengurusan itu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta peraturan internal partai politik itu. Dan ada yang ketiga yang penting, memastikan tidak ada perselisihan di dalam partai politik itu. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai indikator ada atau tidaknya perselisihan adalah ada atau tidaknya putusan Mahkamah Partai. Inilah yang diamanatkan oleh revisi Undang-Undang Partai Politik di tahun 2011. Sebelum 2011, pengurus yang menyelesaikan perselisihan dianggap itu tidak memberikan rasa keadilan terhadap PAW anggota partai, pemecatan, termasuk kepengurusan. Maka diminta oleh Undang-Undang Partai Politik itu dibentuk lembaga yang mandiri begitu kira-kira, namanya Mahkamah Partai. Maka kalau Menkumham menerima suatu permohonan, dia juga harus memastikan ada enggak perselisihan itu. Perselisihan itu ukurannya di Mahkamah Partai. Rupa-rupanya Bang Karni pada kasus P3 kebetulan saya sempat diminta menjadi ahli di persidangan PT UN yang oleh pihak Pak Jan Farid dan akhirnya menang. Itu menyatakan begini di putusan itu, bahwa ada putusan Partai Persatuan putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan itu yang diabaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi langsung buru-buru dia mengesahkan. Padahal diingatkan di situ oleh hakimnya, oleh majelisnya, bahwa andai pun misalnya sudah ada putusan Mahkamah Partai itu, langkah yang dilakukan bukan langsung di Menkumham tapi bisa di pengadilan untuk di-challenge. Walaupun saya termasuk orang yang tidak setuju, saya berpandangan bahwa final mengikat di partai politik melalui Mahkamah Partai yang independen tadi yang dimaksud oleh undang-undang. Nah, rupanya pada kasus partai Golkar ini saya sempat ditanya awalnya gitu, Bang ini sebelum putusan Mahkamah Partai bagaimana? Apapun putusan Mahkamah Partai harus tunduk dan itu harus menjadi dasar bagi Menkumham untuk mengesahkan salah satu kubu. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Partai Golkar telah benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sampai akhirnya dia mengeluarkan putusan? Saya melihat tidak. Pertama, ketika kubu Bali mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai mengatakan kami impoten, tidak bisa menyelesaikan, gitu. Pertama sempat dari kubu, maksud saya dari kubu Bali ya, dari kubu Bali itu mengajukan, tapi mahkamahnya tidak mau menyidangkan, tapi menyarankan kepada pengadilan. Tapi kemudian setelah berproses di pengadilan dan ditolak, dan itu pun yang saya sarankan sebetulnya, ternyata pada saat diajukan oleh kubu yang lain, mahkamah sigap untuk memproses. Di sini saya melihat ada satu hal yang tidak konsisten dari Mahkamah Partai Golkar. Kedua adalah khususnya Mahkamah Partai tidak memandang penting dan sadar bahwa lembaga itu penting dan strategis ya ketika salah satu anggotanya itu menjadi duta besar. Menurut saya kalau itu sudah menjadi duta besar harus ada pengisian ulang agar dihasilkan 5 anggota. Kan disebutkan dalam
dalam peraturan Mahkamah Golkar itu 5. Kalau cuma 4, pastilah akan muncul kemungkinan deadlock itu. Karena suaranya tidak sama. Apalagi sebagian pihak di anggota Mahkamah Partai itu sudah agak merapat ke kubu Bali, sebagian merapat ke kubu Ancol. Itu sebetulnya sudah masalah. Kalau dia isi satu lagi misalnya, kalau dari salah satu susah, diambil deh yang independen dari pihak luar, akademisi dan seterusnya. Saya kira itu akan bisa menjadi salah satu solusi. Rupanya langkah itu nggak diambil. Saya sebetulnya sudah mengingatkan ketika saya dimintai pendapat oleh salah satu kubu. Nah, ketika dia putuskan, saya katakan tadi, Menkumham sudah benar kalau dia merujuk kepada putusan Partai Golkar. Sudah benar. Tapi pertanyaannya, apakah putusan Mahkamah Partai Golkar yang disebut sebagai putusan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah suatu putusan? Tadi Refli sudah mengingatkan tentang beberapa hal. Menurut saya, ini tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu putusan. Putusan Mahkamah Partai Golkar itu. Apalagi kalau kita merujuk kepada amarnya, ya di sini ada bunyi yang diawali sebelum disebutkan siapa saja memberikan pendapat. Apa dijelaskan begini, mengerti? Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda, berbeda itu 4, di antara anggota majelis mahkamah terhadap pokok permohonan sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan. Jadi di muka sudah dijelaskan bahwa tidak ada kesatuan pendapat, ya, tidak tercapai satu kesatuan pendapat tentang mana yang sah. Sudah dijelaskan. Menurut saya, Kumham sebetulnya perlu dulu meneliti ini. Putusan ini sudah clear atau belum? Kalau dia belum clear, maka menurut saya kalau patokannya adalah putusan PT UN Jakarta kasus P3, dia maju dulu aja. Misalnya ada pihak yang men-challenge itu ke pengadilan misalnya. Bisa saja begitu. Nah, tapi rupa-rupanya Pak Yasona mengesahkan hal itu. Lantas kemudian kita beralih ke angket, Bang Arni. Kalau angket ini termasuk judul hari ini adalah kaitannya ke Partai Golkar, menurut saya kurang tepat. Yang lebih tepat, karena kenapa? Karena belum ada putusan pengadilan yang benar-benar memastikan apakah Pak Yasona misalnya telah melakukan intervensi terhadap Partai Golkar. Dugaan itu ada. Tapi belum ada sesuatu yang menguatkan. Tapi berbeda dengan kasus P3. Kasus P3 itu dalam putusan PT UN jelas disebut. Pemerintah melakukan intervensi. Bagi saya, dalam sebuah negara demokrasi, kalau pemerintah sudah intervensi suatu partai politik, itu berarti gawat. Itu berarti sesuatu yang bermasalah. Saya kira itu. Pak Cipta Lesmana. Interupsi Pak. Saya ingin klarifikasi penjelasan Pak Salahuddin. Sedikit aja. Sedikit ya, karena waktu kita sampai Ya, 11 saya harus keluar. Tadi Pak Salahuddin menyampaikan bahwa rekomendasi keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan kami mandul. Sebenarnya itu bukan keputusan Mahkamah Partai. Itu rekomendasi dan penjelasan itu disampaikan oleh Profesor Muladi pada saat melaksanakan sidang dan dihadiri juga oleh pihak teman-teman dari pihak KRB. Beliau menjelaskan kita hanya mengeluarkan rekomendasi bukan keputusan. Kenapa? Saya ada di kubu Pak RB, Pak Jasri Marin dan Pak Ani Matalata ada di kubu Agung Laksono. Tapi ketika kami ini tidur, kemudian dibangunkan oleh keputusan 2 lembaga hukum, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang mengembalikan kepada mahkamah, kemudian kami bangkit dan kami berempat bersepakat. Kita keluar dari supaya kita independensi, supaya karena permohonan itu kemudian mereka bersidang. Itu artinya pengambilan keputusan mahkamah yang ditentukan oleh proses Mahkamah Partai, saya kira itu sudah benar. Catatan terakhir, keputusan mahkamah ini saya bukan ahli hukum. Dua ahli hukum, Profesor Muladi dan Natabaya, tidak menyatakan Ancol tidak sah, tidak menyatakan Bali sah. Tapi 2 yang menyatakan bahwa Jakarta itu sah. Kemudian di dalam tambahan ada keputusan atau pandangan hukum, ada 4 rekomendasi. Yaitu yang menjadi sebuah konsideran dalam diktum itu. Dan ampa-ampa menandatangani itu. Kalau ada surat penjelasan disampaikan oleh Profesor Muladi, saya kira tidak bisa merubah keputusan yang telah diputuskan di dalam sidang majelis. Ini catatan penting yang perlu sampaikan. Saya ingin sedikit koreksi apa yang disampaikan Pak Hamzah itu. Tidak betul bahwa sesudah ada 2 putusan pengadilan, baru Mahkamah Partai bersidang. Betul sudah ada putusan setelah
dari pengadilan Jakarta Pusat. Tapi pengadilan Jakarta Barat itu sedang bersidang. Sedang bersidang dan tiba-tiba ada 3 surat Pak Muladi ditujukan pada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Pada hari pertama dibacakan oleh hakim, katakan kami keberatan. Karena inti surat Pak Muladi itu meminta pengadilan menghentikan sidangnya. Kami keberatan. Kami katakan Mahkamah Partai bukan pihak dalam perkara ini. Penggugat kami tergugat sebelah sana. Ini siapa Mahkamah Partai ini? Ini intervensi dari luar. Kami katakan, sebelumnya kami sudah menulis surat, minta penyelesaian. Mahkamah menjawab, tidak bisa menyelesaikan. Silahkan ke pengadilan. Begitu pengadilan sidang, kok tiba-tiba Mahkamah Partai bisa sidang? Pertanyaan kami, ketika kubu Abu Rizal minta tanggal 5 Desember Mahkamah Partai bersidang, dijawab tidak bisa sidang, karena 4 hakimnya tidak independen, dan bla bla bla. Tapi ketika sudah sidang pengadilan, ada surat dari Pak Muladi, kok tiba-tiba Mahkamah Partai bisa bersidang atas permintaan dari kubu Agung Laksono. Itu tanda tanya bagi kami. Saya kira Belum selesai Pak. Jadi setelah itu, pada hari terakhir akan dibacakan putusan selah. Hakim tiba-tiba bilang ke kami, ini ada surat lagi dari Pak Muladi. Kami mau bacakan. Tapi silakan para pihak maju ke depan. Kami maju ke depan, ini surat Pak Muladi. Sekali lagi minta karena Mahkamah Partai sedang bersidang, minta supaya sidang pengadilan dihentikan. Sekali lagi kami mengatakan, oh ini intervensi lagi, kami tolak, kami tidak usah. Hakim mengatakan, baik sepakat, ini tidak kita pertimbangkan. Tapi ketika majelis membacakan putusan selah, surat Pak Muladi itu menjadi pertimbangan hukum. Menjadi tanda-tanya besar bagi kami. Itulah persoalannya, jadi tidak betul. Saya kira cukup. Saya bisa clearkan sedikit. Jadi habis tadi ya, nggak jadi Pak Cipta. Jadi yang disampaikan Pak Yusril tadi saya luruskan sedikit. Memang sebelum Pak Yusril mengajukan gugatan di Jakarta Barat, yaitu sekitar tanggal 23 Desember, itu memperoleh 2014, memperoleh surat dari Mahkamah Partai. Yang suratnya itu rekomendasi. Rekomendasinya itu menyatakan bahwa Mahkamah Partai tidak bisa bersidang karena hanya 2 orang yang hadir. Nah oleh karena itu keluarlah surat itu, surat rekomendasi itu. Jadi kenapa? Karena mereka tidak bisa bersidang, hanya 2 orang saja yang hadir. Yang 2 dianggap juga 2 sudah di pihak Pak Abu Rizal, 2 di pihak Pak Agung Laksono. Dan ketika mereka, ketika mereka datang itu hanya 2 orang saja yang hadir, Pak Muladi dengan Pak Natabaya ketika itu. Bukan. Enggak, itu bisa dibaca suratnya. Bukan Pak, ada 2 kasus yang berbeda. Ya. Itu rekomendasi yang ada sebut itu tanggal 24 Desember, Ya, tidak betul. salah, umum sifatnya. Kami menulis surat itu tanggal 4 Desember. Dan dijawab tanggal 5 Januari 2015. Jadi kami itu sudah membawa, Pak ini ada permasalahan, tolong Mahkamah Partai bersidang, selesaikan masalah ini. Dan itu dijawab tanggal 5 Januari mengatakan Mahkamah Partai tidak dapat bersidang. Karena hakimnya tinggal 4, 1 sudah jadi dubes, dia bilang Jasri Marin sudah dipecat dan tidak mau hadir lagi. Lalu Andi Matalata sudah berada di kubu Agung Laksono sehingga partai tidak imparsial, tidak independen, tidak bisa menyelesaikan perkara, silahkan ada ke pengadilan. Jadi Anda hanya menyebut surat tanggal 24 Desember, tidak menyinggung sama sekali surat tanggal 5 Januari 2015. Ya, oke. Itu jawaban Mahkamah Partai kepada kami dan itulah yang kami ajukan ke pengadilan. Kami sudah melewati proses di Mahkamah Partai. Ya. Tapi Mahkamah Partai menjawab tidak bisa, dan kami sidang. Ya, enggak, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang dan yang berwenang adalah Mahkamah Partai, itulah yang menjadi dasar Mahkamah Partai dibentuk. Bahwa putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidak menyatakan. Enggak, terus aja Bu. Beda itu putusan. Inilah makanya saya bilang, kita ini orang hukum harus jeli. Bahwa Begini. putusan Jakarta Barat itu bukan tidak menerima, dia NO tidak dapat menerima. Betul NO, tetapi situ nyatakan bahwa Mahkamah Partai yang terdiri disebut namanya. Profesor Muladi, Natabaya disebut. Inilah Pak Lorenzo Itulah saya yang bilang. berwenang. Ada surat Prof Muladi itu tanggal 23, 24 Desember dan ada surat menjawab di tanggal 5 Januari. Anda jangan penggal surat ini. Surat ini ada rentetan peristiwa. Ya. Itu yang tadi saya bilang sama Pak Junimat bahwa saudara Yasona Lawli tidak cermat. Begitu Pak, ya itu. Enggak.
Enggak, ini jadinya tambahan Pak lebih Karni, panjang Pak- dari Prof, Pak Karni begini, Menko. Prof, ini kan pada waktu itu ya, Enggak, saya nggak bisa lagi nambah karena waktunya habis. Kita rehat sejenak. Begitu kira-kira namanya mahkamah partai. Maka kalau Menkumham menerima suatu permohonan, dia juga harus memastikan ada nggak perselisihan itu. Perselisihan itu ukurannya di mahkamah partai. Rupa-rupanya Bang Karni pada kasus P3 kebetulan saya sempat diminta menjadi ahli di persidangan PT UN yang oleh pihak Pak Yan Farid dan akhirnya menang. Itu menyatakan begini di putusan itu, bahwa ada putusan Partai Persatuan Pembangunan, putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan itu yang diabaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi langsung buru-buru dia mengesahkan. Padahal diingatkan di situ oleh hakimnya, oleh majelisnya, bahwa andai pun misalnya sudah ada putusan Mahkamah Partai itu, langkah yang dilakukan bukan langsung di Menkumham, tapi bisa di pengadilan untuk di-challenge. Walaupun saya termasuk orang yang tidak setuju, saya berpandangan bahwa final mengikat di partai politik melalui Mahkamah Partai yang independen tadi yang dimaksud oleh undang-undang. Nah, rupanya pada kasus partai Golkar, ini saya sempat ditanya awalnya gitu, Bang ini sebelum putusan Mahkamah Partai bagaimana? Apapun putusan Mahkamah Partai harus tunduk dan itu harus menjadi dasar bagi Menkumham untuk mengesahkan salah satu kubu. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Partai Golkar telah benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sampai akhirnya dia mengeluarkan putusan? Saya melihat tidak. Pertama, ketika kubu Bali mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai mengatakan kami impoten, tidak bisa menyelesaikan, gitu. Pertama sempat dari kubu, maksud saya dari kubu Bali ya, dari kubu Bali itu mengajukan, tapi mahkamahnya tidak mau menyidangkan, tapi menyarankan kepada pengadilan. Tapi kemudian setelah berproses di pengadilan dan ditolak, dan itu pun yang saya sarankan sebetulnya, ternyata pada saat diajukan oleh kubu yang lain, mahkamah sigap untuk memproses. Di sini saya melihat ada satu hal yang tidak konsisten dari Mahkamah Partai Golkar. Kedua adalah khususnya Mahkamah Partai tidak memandang penting dan sadar bahwa lembaga itu penting dan strategis ya ketika salah satu anggotanya itu menjadi duta besar. Menurut saya kalau itu sudah menjadi duta besar harus ada pengisian ulang agar dihasilkan 5 anggota. Kan disebutkan dalam peraturan Mahkamah Golkar itu 5. Kalau cuma 4, pastilah akan muncul kemungkinan deadlock itu karena suaranya tidak sama. Apalagi sebagian pihak di anggota Mahkamah Partai itu sudah agak merapat ke kubu Bali, sebagian merapat ke kubu Ancol. Itu sebetulnya sudah masalah. Kalau dia isi satu lagi misalnya, kalau dari salah satu susah, diambil deh yang independen dari pihak luar, akademisi dan seterusnya. Saya kira itu akan bisa menjadi salah satu solusi. Rupanya langkah itu nggak diambil. Saya sebetulnya sudah mengingatkan ketika saya dimintai pendapat oleh salah satu kubu. Nah ketika dia putuskan, saya katakan tadi, Menkumham sudah benar. Kalau dia merujuk kepada putusan Partai Golkar, sudah benar. Tapi pertanyaannya apakah putusan Mahkamah Partai Golkar yang disebut sebagai putusan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah suatu putusan. Tadi Refli sudah mengingatkan tentang beberapa hal. Menurut saya ini tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu putusan. Putusan Mahkamah Partai Golkar itu. Apalagi kalau kita merujuk kepada amarnya, ya di sini ada bunyi yang diawali sebelum disebutkan siapa saja memberikan pendapat. Apa dijelaskan begini mengerti? Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda. Berbeda itu 4. Di antara anggota majelis mahkamah terhadap pokok permohonan sehingga aku pindah. Sebenarnya aku nggak pindah, aku udah mau pensiun pada waktu itu. Wah disinilah hebatnya Pak SBY jelim, betul nggak? Ya, ya. Kebetulan ketua hasil Munas di Bali Pak Hadi Utomo, ya, dia ajak aku bergabung. Jadilah aku kader Demokrat. Sekarang aku seperti ini, tapi kawan-kawan Golkar sudahlah. Bang Ical, aku sangat hormati. Bang Agung, ya ini orang-orang senior saya. Damailah di bumi, damailah. Karena kalau tidak yang aku bilang dinosaurus ini, gawat ini kalian. Apalagi nih Pak Rafli udah ngomong begini. Ya
Doktor tadi profesor kita. Ini profesor kita nih sayang aja dia lawyer dari kawan-kawan Pak Ical CS. Dia punya pemikiran tuh jernih. Ya, nanti kita dengar Pak Amir, Menteri Hukum dan HAM kita. Ya, mereka ini orang-orang jernih. Udahlah, kalau begini terus, seperti yang dikatakan Pak Harun, pilkada serentak sebentar lagi kawan. Nggak kerasa itu hitungan bulan. Ya, karena itu aku mohonlah, kita siap menang, siap kalah. Jadi yang menang jiwa besar, jangan serang menyerang, damai di bumi. Yang kalah juga bagaimana bisa menerima kekalahan. Tapi di sini ada Pak Junimart nih, PDI Perjuangan, ya, yang kadang-kadang pening juga aku tantikan kalian menang. Ya kalian menang, bantulah Pak Jokowi, ya. Karena aku ini tim sukses Pak Jokowi, bos. Ya, saya dari Bravo 5, tapi akhir-akhir ini Pak Jokowi kok diganggu terus. PDI Perjuangan ini betul-betul the ruling party, rasa oposisi. Kenapa nggak rasa melon aja? Hah? Tolonglah, bantu Pak Jokowi itu. Kalau mengenai Pak Loli, jujur saja, ya itu hak semua untuk angket. Tinggal bagaimana nanti kan ingat finalnya di paripurna. Tapi kalau aku lihat tanda-tanda zaman kayaknya bakal gugur juga ini angket layu sebelum berkembang. Kenapa aku bilang begitu? Indonesia hebat. Terlepas PDIP gayanya begitu, pasti menolak hak angket juga. Itu tahulah aku, dia Indonesia hebat. Kan? Tapi merah putih. Udah jelas si Jul, ketua PAN yang baru. Melarang anak buahnya angket. Betul nggak? Merah putih Golkar, udah tinggal setengah. Nanti dulu. Ya, sudah itu apa lagi? Ya, aku lihat ini sekarang yang masih ngotot dukung kalian, tinggal Gerindra sama PKS. Hati-hati menang pemilu nanti mereka. Ya kalian yang diadu domba. Jadi aku mohonlah, tadi tanya Demokrat. Kami tegas penyeimbang. Kami berada di tengah. Tapi kami juga tidak mau. Disinilah negarawannya Pak SBY. Kami ini dinasihati. Kami tidak boleh, aku pro Pak Ical, aku pro Pak Agung. Tapi damailah kalian di bumi, itu aku mohon. Aku mohon, tapi kita terima kasih sama Bang Karni. Masalah ini dia angkat biar nggak ada lagi gesekan fisik. Kasihan sama kader kita di bawah. Aku ingat sekali Bang ya. Aku ingat waktu kami diganggu ya. Pada waktu itu ya, saya ingat Bang Akbar bilang, Hud, kader kita di Purwokerto yang wanita ditelanjangin semua. Main tunjuk-tunjukkan, nggak ada yang mau datang. Aku sendiri naik kereta api. Betul aku ketemu kader itu nangis semua, Bang Rud, nangis mereka. Aku bilang udahlah, udah kita akan jadi pemenang. Sabar kalian, menang lo 2004. Jadi kalian juga begitu. Jadi aku yang sekarang sudah sebagai kader militan Partai Demokrat, memohon semua partai ini damailah di bumi. Jangan mau diadu domba, jangan mau menari di atas gendang orang lain. Terima kasih. Pemirsa, Ruth Sitompul ini udah sesuai dengan Tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan. Jadi di muka sudah dijelaskan bahwa tidak ada kesatuan pendapat, ya tidak tercapai satu kesatuan pendapat tentang mana yang sah. Sudah dijelaskan. Menurut saya, Kumham sebetulnya perlu dulu meneliti ini. Putusan ini sudah clear atau belum? Kalau dia belum clear, maka menurut saya kalau patokannya adalah putusan PT UN Jakarta kasus P3, dia maju dulu aja. Misalnya ada pihak yang men-challenge itu ke pengadilan misalnya. Bisa saja begitu. Nah tapi rupa-rupanya Pak Yasona mengesahkan hal itu. Lantas kemudian kita beralih ke angket Bang Karni. Kalau angket ini termasuk judul hari ini adalah kaitannya ke Partai Golkar, menurut saya kurang tepat. Yang lebih tepat, karena kenapa? Karena belum ada putusan pengadilan yang benar-benar memastikan apakah Pak Yasona misalnya telah melakukan intervensi terhadap Partai Golkar. Dugaan itu ada, tapi belum ada sesuatu yang menguatkan. Tapi berbeda dengan kasus P3. Kasus P3 itu dalam putusan PT UN jelas disebut pemerintah melakukan intervensi. Bagi saya, dalam sebuah negara demokrasi, kalau pemerintah sudah intervensi suatu partai politik, itu berarti gawat. Itu berarti sesuatu yang bermasalah. Saya kira itu. Pak Pak Cipta Lesmana. interupsi Pak.
Saya ingin klarifikasi penjelasan Pak Salahuddin. Sedikit aja. Sedikit ya, Ya. karena waktu kita sampai Ya, 11 terima saya kasih. harus keluar. Tadi Pak Salahuddin menyampaikan bahwa rekomendasi keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan kami mandul. Sebenarnya itu bukan keputusan Mahkamah Partai. Itu rekomendasi dan penjelasan itu disampaikan oleh Profesor Muladi pada saat melaksanakan sidang dan dihadiri juga oleh pihak teman-teman dari pihak KRB. Beliau menjelaskan kita hanya mengeluarkan rekomendasi bukan keputusan. Kenapa? Saya ada di kubu Pak RB, Pak Jasri Marin dan Pak Ani Matalata ada di kubu Agung Laksono. Tapi ketika kami ini tidur, kemudian dibangunkan oleh keputusan dua lembaga hukum, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang mengembalikan kepada mahkamah, kemudian kami bangkit dan kami berempat bersepakat. Kita keluar dari supaya kita independensi, supaya karena permohonan itu kemudian mereka bersidang. Itu artinya pengambilan keputusan mahkamah yang ditentukan oleh proses Mahkamah Partai, saya kira itu sudah benar. Catatan terakhir, keputusan mahkamah ini saya bukan ahli hukum. Dua ahli hukum, Profesor Muladi dan Natabaya, tidak menyatakan Ancol tidak sah, tidak menyatakan Bali sah. Tapi dua yang menyatakan bahwa Jakarta itu sah. Kemudian di dalam tambahan ada keputusan atau pandangan hukum, ada 4 rekomendasi. Yaitu yang menjadi sebuah konsideran dalam diktum itu. Dan AMPA menandatangani itu. Kalau ada surat penjelasan disampaikan oleh Profesor Muladi, saya kira tidak bisa merubah keputusan yang telah diputuskan di dalam sidang majelis. Ini catatan penting yang perlu sampaikan. Saya ingin sedikit koreksi apa yang disampaikan Pak Hamzah itu. Tidak betul bahwa sesudah ada 2 putusan pengadilan, baru Mahkamah Partai bersidang. Betul sudah ada putusan sela dari pengadilan Jakarta Pusat. Tapi pengadilan Jakarta Barat itu sedang bersidang. Sedang bersidang dan tiba-tiba ada 3 surat Pak Muladi ditujukan pada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat. Pada hari pertama dibacakan oleh hakim, katakan kami keberatan. Karena inti surat Pak Muladi itu meminta pengadilan menghentikan sidangnya. Kami keberatan. Kami katakan Mahkamah Partai bukan pihak dalam perkara ini. Penggugat kami tergugat sebelah sana. Ini siapa Mahkamah Partai ini? Ini intervensi dari luar. Kami katakan Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, Ruth. Jika ada 2 golongan mukmin berperang, damaikanlah. Kalau ada salah satu di antara 2 itu berbuat aniaya, perangilah yang berbuat aniaya itu agar mereka kembali ke jalan damai tadi. Al-Ujarat, surat Al-Ujarat ayat 9. Sekarang saya persilakan Pak Said Salahuddin. Terima kasih Bang Karni. Mungkin untuk pertama saya mau gambaran umum dulu terkait dengan prinsip-prinsip partai politik. Yang pertama adalah tentang kepengurusan partai politik. Selama ini muncul pandangan dari sebagian orang dengan kisruh P3 dan Golkar bahwa seolah-olah pengesahan partai politik itu ditentukan oleh pihak di luar partai. Dalam hal ini adalah pemerintah. Saya mau ingatkan bahwa Undang-Undang Partai Politik menjamin 2 hal yang selalu disebut adalah soal kedaulatan dan yang kedua independensi. Jadi ketika suatu kepengurusan itu dibentuk dan berganti, maka pengesahannya itu bukan oleh pihak luar tetapi oleh internal partai itu, yaitu oleh anggota partai bersangkutan. Anggota partai bersangkutan itu memutuskannya, mengesahkannya itu melalui suatu forum pengambilan keputusan tertinggi. Kalau di Golkar namanya Munas, di P3 namanya Muktamar dan seterusnya. Jadi pengesahan ini dapat kita sebut sebagai suatu pengesahan material. Intinya ada di situ. Namun demikian Pak Karni, partai politik itu juga perlu untuk mengesahkannya secara formil. Ya, karena dia perlu disahkan secara formil oleh pemerintah. Mengapa perlu disahkan formil oleh pemerintah? Di antaranya ini untuk kepentingan lembaga-lembaga negara berinteraksi dengan partai politik. Misal, KPU perlu
kepastian pengesahan material dan formil itu agar jelas kepengurusan mana yang harus dia terima ketika partai ini mendaftar sebagai calon peserta pemilu atau mengusung calon presiden atau pilkada misalnya. Penting juga bagi pemerintah misalnya memastikan aliran dana yang diberikan sebagai bantuan dana partai politik ini masuk rekening yang mana. Itu diantaranya. Oleh sebab itu maka dari partai politik itu kita memerlukan ada pengesahan formil dan ada pengesahan material. Tetapi kalau seolah-olah semuanya itu digantungkan kepada pemerintah tanpa yang materialnya ini tidak dihiraukan, menurut saya itu persoalan yang serius. Lantas bagaimana cara pemerintah mengesahkan kepengurusan? Setidaknya Bang Karni ada 3 hal menurut saya yang perlu diperhatikan. Pertama dari sisi waktu itu 7 hari undang-undang menentukan. Kedua dari sisi formalnya adalah memastikan kepengurusan itu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta peraturan internal partai politik itu. Dan ada yang ketiga yang penting, memastikan tidak ada perselisihan di dalam partai politik itu. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai indikator ada atau tidaknya perselisihan adalah ada atau tidaknya putusan Mahkamah Partai. Inilah yang diamanatkan oleh revisi Undang-Undang Partai Politik di tahun 2011. Sebelum 2011, pengurus yang menyelesaikan perselisihan dianggap itu tidak memberikan rasa keadilan terhadap PAW anggota partai, pemecatan, termasuk kepengurusan. Maka diminta oleh Undang-Undang Partai Politik itu dibentuk lembaga yang mandiri. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Golkar rusuh, Menkumham kena angket. Saya akan mengundang alumnus Partai Golkar. Jadi sebelum yang baju-baju kuning di sini ada, dia ini udah Golkar. Rambutnya udah dicat kuning, kacamata kuning, katanya celana dalam juga kuning waktu itu. Jadi alumnus. Bagaimana seorang alumnus melihat ini? Ya. Cum laude. Terima kasih Bang Karni, kalau hati aku bisa menangis, aku sudah menangis. Ya, aku masih ingat, ini yang di sini yang senior sama aku tuh Pak Freddy aja. Ya, yang lain nih waktu Golkar terbakar aku langsung datang sama Bang Akbar di Jawa Timur. Begitulah militansi aku untuk Golkar. Luar biasa. Ajis aku masih ingat, masih imut, pengacara muda dari Lampung. Ini anak cerdas, sekarang udah jadi bos. Idrus Markam yang pulang itu aku pengurus Golkar, dia masih ketua remaja masjid. Jadi sekjen dia sekarang, udah keluar dia. Ya, iya, ya. Saya kebetulan, ya, paman saya Pak Panggabean itu ketua harian Dewan Pembina. Kalau dulu nggak diganti-ganti sama Pak Harto, Panggabean terus. Saya tamat, tulang, aku kepingin di Golkar, karena aku di Bandung sudah di kecamatan. Apa dia bilang? Anak tangga kau. Aku emangnya langsung bintang 4, aku jenderal. Dari kopral dulu katanya kan. Jadilah aku pengurus tingkat 2 Jakarta Selatan. 20 tahun Orde Baru, Golkar Jakarta Selatan kalah. Nggak pernah menang. Yang menang P3 terus. Ruhut masuk, menang. Rupanya aku pembawa kemenangan. Kan begitu. Menang, saya wakil sekretaris, saya ingat. Bagian saya itu udah orang beken sekarang. Agun Gunanjar. Ya, karena saya ketua FKPPI, dia sekretaris saya. Wah, itu juga militan anaknya. Ya, dulu ketua bagian dia. Maksud saya begini, nggak bisa nih kalian selesaikan. Jangan kalian mau menari di atas gendang orang lain, kawan. Itu yang aku sedih, ya. Janganlah, aku kalau nangis nanti aduh, nggak enak juga gitu ya. Nanti Pak SBY, kau kan udah kader aku, udah tak usah nangis lagi katanya kan. Ya. Jadi kawan-kawan aku mau bilang begini ya. Ya aku sedih, kenapa? 2004 aku masih pasang badan untuk memenangkan Golkar. Kurang apa seperti yang dikatakan guru politik Profesor Karni Ilyas. Ya rambut kuning, kaos kaki, sepatu, semua kuning. Wah ini kalian malu-malu kucing sekarang pakai kuning. Jangan, itu
yang di samping ini orang-orang DPD tingkat 2, tingkat 1. Aku dulu seperti mereka. Perasaan mereka juga harus kalian jaga. Mereka lah itu akar rumput ujung tombak. Jadi maksud saya Bang Karni, ya aku jujur saja, kemarin ada penyerangan itu, tapi sekarang aku udah dengar, aku kaget. Kawan-kawan kita negara hukum, janganlah main hakim sendiri. Saya nggak setuju. Ya, serang menyerang, obeng mengobeng, aku lihat sekarang pasaran obeng jadi mahal. Ya, banyak orang sekarang mau beli obeng, jangan lagi lah. Ya, saya mohon, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ya, ada persoalan besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Kawan-kawan, ini lama-lama Golkar ini seperti dinosaurus. Ingat itu, ya, besar. Aku nggak ngira Golkar jadi begini. Ya, 2004 masih menang ya.